Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan bahas film tentang perjalanan seorang kurir mafia yang bernama Frank Martin. Ia berusaha untuk menggagalkan perdagangan manusia dan menyelamatkan semua orang dalam sebuah kontainer. Film ini berjudul The Transporter. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria botak bernama Frank Martin. Ia merupakan seorang pengemudi profesional dan handal. Sementara itu, 4 orang maling keluar dari sebuah bank dan mereka langsung masuk ke dalam mobil Frank. Dan ternyata, Frank adalah seorang supir sekaligus kurir untuk para mafia-mafia. Frank pun memberikan kesepakatan kepada mereka karena ia telah memperhitungkan berat beban dan muatan mobilnya agar pelarian ini bisa lancar. Ia meminta 3 orang saja yang akan ia bawa. Jika tidak makan polisi akan berhasil menangkap mereka. Maling itu pun menodongkan pistol kepada Frank. Namun jika mereka membunuh Frank, mereka tidak akan bisa pergi. Dan polisi akan menangkap mereka. Karena mobil Frank sudah dirancang menggunakan kode khusus. Sehingga ia pun menembak salah satu temannya. Polisi pun datang dan mengejar mereka semua. Frank sudah sangat ahli berkendara, walaupun jalannya sempit. Dengan skill mengemudi yang ia miliki, ia berhasil mengelabui para polisi itu. Bagaikan film GTA Bintang 5, para polisi terus mengejar Frank. Namun Frank bukanlah tandingan dari polisi itu. Frank membuat para polisi itu kewalahan. Dan akhirnya, mereka pun sampai di tempat tujuan. Karena takut dengan polisi, maling itu meminta Frank mengantarkan mereka untuk keluar kota. Namun Frank menolaknya. Ia tidak mau menerima pekerjaan itu. Dan Frank pun mendapat imbalan. Kemudian, untuk menghindari polisi, ia pun merubah plat nomor mobilnya. Frank pun kembali ke rumahnya. Saat sampai di sana, ia mengganti plat nomor mobilnya dan mencuci mobilnya untuk menghindari kecurigaan para polisi. Sementara itu, di televisi memberitakan bahwa para maling itu berhasil ditangkap oleh kepolisian. Saat ia sedang bersantai, tiba-tiba komisaris polisi datang. Ia mencurigai bahwa Frank terlibat dalam kejahatan di jalan. Karena mobil yang Frank miliki sama persis dengan mobil yang membawa para maling kabur. Hanya saja plat nomornya berbeda. Namun Frank membantahnya. Dan terungkap fakta bahwa Frank ini merupakan mantan seorang tentara marinir. Karena tidak menemukan bukti apapun, komisaris polisi itu pun pergi. Tiba-tiba telepon Frank berbunyi, ternyata itu adalah bos mafia. Ia meminta Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Sesampainya di sana, ia menemui seseorang yang meminta Frank mengantar sebuah paket. Setelah perbincangan panjang, mereka pun membuat kesepakatan dan mafia itu berkata bahwa jangan pernah membuka paket yang dikirim. Kemudian, mereka pun melakukan pertemuan. Anak buah mafia itu memasukkan paket itu ke bagasi mobil Frank. Dan Frank pun berangkat. Di tengah perjalanan Frank berhenti karena ban mobilnya bocor sehingga ia harus mengganti ban mobilnya. Saat Frank membuka bagasi mobilnya, Frank sangat kaget ternyata paket itu bergerak.
Namun ia tidak memperdulikannya. Setelah selesai ia pun melanjutkan perjalanannya. Karena lapar ia pun berhenti di sebuah rumah makan untuk membeli sebuah makanan dan minuman. Dan melanjutkan perjalanannya lagi. Namun karena penasaran, ia berhenti dan mencoba membuka paket itu. Ternyata itu adalah seorang wanita yang bernama Lai Kuai. Ia pun memberinya minum dan melanjutkan perjalanannya lagi. Wanita itu membuat kegaduhan sehingga Frank harus berhenti kembali. Lai berkata bahwa ia ingin buang air kecil. Frank curiga karena setelah beberapa waktu ia tidak kunjung kembali. Dan ternyata Lai kabur. Tetapi akhirnya Frank pun dapat kembali menangkapnya. Saat sampai di mobil, ia melihat dua orang polisi yang sedang melihat-lihat mobilnya. Frank pun kemudian langsung menghajar polisi itu dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya Frank sampai di tempat tujuannya, yaitu tempat seorang bos gangster. Frank langsung memberikan paketnya. Bos gangster itu berkata, apa Frank membuka paketnya? Namun ia membantahnya. Kemudian, bos itu meminta Frank untuk mengantarkan sebuah koper. Frank pun langsung menerima pekerjaan itu. Saat akan pulang, Frank membeli dulu sebuah minuman. Namun saat ia kembali ke mobilnya, tiba-tiba dan ternyata isi dari koper itu adalah sebuah bom. Frank sangat marah, ia masuk ke dalam dan menghajar semua anak buah Frank. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, ia pun mengambil mobil milik bos mafia itu untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, Frank langsung memberhentikan mobilnya. Karena ternyata Lai Kuai sudah ada di jok belakang. Dia mengeluarkan dan meninggalkannya di tengah jalan. Tapi karena tidak tega, ia kembali dan membawa Lai Kuai bersamanya. Akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Frank. Ia membuatkan sarimi untuk Lai Kuai, lalu ia membuka perban di mulut Lai Kuai. Dan ia pun pergi beristirahat. Kemudian, Lai Kuai mencoba melihat isi rumah Frank. Dia menemukan baju militer dan bintang penghargaan. Sementara itu, si bos gangster mengunjungi salah satu yang masih hidup di rumah sakit dan menanyakan siapa pelakunya. Ia pikir Frank sudah mati bersama bom di koper. Karena tidak ingin privasinya bocor, ia langsung membunuh anak buahnya itu. Keesokan harinya, inspektur datang untuk mengklarifikasi plat nomor yang dia temukan dalam insiden ledakan itu. Frank beralasan bahwa ia kehilangan mobilnya saat hendak mengambil barang. Lalu bagaimana Frank bisa pulang, sedangkan tempat itu sangat jauh? Lai Kuai pun datang dan ia berkata bahwa ia memberi tumpangan kepada Frank. Inspektur pun pergi kembali ke kantornya. Ia meminta Frank dan Lai Kuai datang ke kantornya untuk memberikan kesaksian. Saat Frank sedang berbicara dengan Lai Kuai, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah bos gangster itu. Namun, karena rumah Frank sudah dirancang sedemikian rupa, akhirnya mereka pun bisa melarikan diri melewati sebuah jalan rahasia. Dan akhirnya, mereka pun sampai di tempat kedua milik Frank. Karena kebasahan,
mereka pun membuka semua bajunya dan mereka pun melakukan ritual. Kemudian, mereka pun mendatangi kantor inspektur untuk memberikan kesaksian. Inspektur itu bertanya kepada Frank. 5,000 rounds of spent, Monsieur Frank. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja rumahnya diserang. Yang ia tahu bahwa selama ini ia tidak pernah memiliki musuh. Kemudian, seorang polisi datang dan memberitahu bahwa komisaris ingin bertemu dengannya. Saat inspektur itu keluar, Lai Kuai langsung membuka komputer milik inspektur. Dan faktanya, ternyata Lai Kuai bukanlah wanita biasa. Ia meretas komputer itu untuk mencari tahu data tentang bos gangster itu. Akhirnya, mereka pun menemukan identitas si bos gangster itu. Kemudian, mereka berdua pun pergi. Lai mengajak Frank untuk ikut pergi dengannya. Namun ia menolaknya karena ia tidak ingin lagi terlibat dalam masalah ini. Lai Kuai kemudian berkata bahwa ada 400 orang yang sekarat, mereka disandera di dalam sebuah kontainer di atas kapal. Mereka akan diperjualbelikan ke seluruh negara. Kemudian, mereka pun pergi ke kantor bos gangster itu. Saat ia masuk, Frank langsung menghajarnya. Lai kemudian mencari data tentang kontainer yang akan membawa orang 400 orang itu pergi. Tiba-tiba, ayah Lai datang. Ia merupakan ketua himpunan pengusaha internasional. Dan terungkap fakta bahwa ternyata ayahnya Lai bekerja sama dengan bos gangster itu. Frank pun dihajar sampai ia pingsan. Lalu inspektur datang dan membawa Frank bersamanya. Inspektur meminta mereka datang ke kantor untuk memberikan kesaksian. Saat ia terbangun, ternyata ia sudah berada di dalam penjara. Frank kemudian berbicara kepada inspektur dan memberitahunya tentang 400 orang yang akan diperjualbelikan dan sekarang berada di dalam sebuah kontainer. Mereka berdua pun bekerja sama. Frank berpura-pura menyandera inspektur agar ia bisa keluar dan pergi dari sana. Sampailah mereka di sebuah dermaga. Frank kemudian langsung pergi menggunakan perahu miliknya. Singkat cerita, akhirnya ia sampai di pelabuhan peti kemas. Ia kemudian mencari kontainer yang berisikan orang-orang yang akan diperjualbelikan. Namun, kedatangan Frank diketahui oleh para anak buah bos gangster itu. Sementara itu, Lai Kuai sedang ditampar oleh ayahnya karena perbuatannya yang telah membocorkan informasi ini ke orang lain. Kemudian, Frank membantai mereka satu persatu. Kontainer yang membawa Sandra itu pun pergi. Frank mencoba mengejarnya. Namun saat di tengah jalan, ia dihadang oleh anak buah gangster itu. Karena mereka menggunakan senjata api, akhirnya Frank pun melompat ke laut dan ia berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, ia pun melanjutkan pengejaran itu. Namun saat di tengah jalan mobilnya mogok. Kemudian, ia menemui seorang petani yang memiliki pesat capung. Frank meminta petani itu untuk mengantarkannya. Dan akhirnya mereka pun menemukan kontainer itu. Frank kemudian melompat dari pesawat menggunakan parasut. Ia pun berhasil mengambil alih satu kontainer itu. Ia berusaha untuk menghancurkan para gangster itu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Frank dan bos gangster.
Ia mengira bahwa Frank telah mati terlindas ban. Namun yang sebenarnya terjadi, Frank terus berusaha untuk mengalahkannya. Akhirnya, Frank pun berhasil mengalahkannya. Kemudian, saat ia memarkirkan mobilnya, tiba-tiba Kuai datang dan menodongkan senjata kepadanya dan membawa Frank ke tepi jurang. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Lai Kuai yang menembak ayahnya sendiri. Kemudian, Ismaktur dan rombongannya pun datang. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan orang-orang itu dari perdagangan manusia. Dan film pun selesai.